Di sebuah kota kecil di Romania bernama Resita, seorang anak kecil bermain bola di lapangan yang sederhana. Namanya Cristian Cifu. Lahir pada 26 Oktober 1980. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana, tetapi sejak kecil, Cifu punya mental baja yang membedakannya dari anak-anak lain. Ayahnya Mircea Cifu adalah pemain sepak bola profesional yang menjadi idolanya. Namun pada tahun 98, takdir berkata lain. Mircea meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung. Dunia Cifu muda seakan runtuh, tetapi di tengah kesedihan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, melanjutkan mimpi ayahnya. Saya ingin membuat ayah saya bangga, bahkan dari surga, ujar Cifu di kemudian hari. Cifu memulai karirnya di CSM Resita, lalu pindah ke Universitatea Craiova. Namun, dunia mulai mengenal ketika Ajax Amsterdam merekrutnya pada 99. Disinilah mimpi besar itu benar-benar dimulai. Saat tiba di Amsterdam di usia 19 tahun, Cifu hanyalah pemuda pemalu dari Romania. Tapi Ajax melihat sesuatu yang istimewa dalam dirinya. Ia punya ketangguhan seorang petarung, otak taktis di lini belakang, dan ketenangan di saat krisis. Menjadi pemimpin di Ajax Amsterdam. Hanya dalam waktu singkat, Ronald Koeman mempercayakan ban kapten Ajax kepada Cifu, sebuah pencapaian luar biasa untuk pemain asing di usia muda. Cifu memimpin generasi emas Ajax yang diisi nama-nama besar seperti Zlatan Ibrahimovic, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, dan Steven Pienaar. Bersama mereka, Cifu membawa Ajax kembali ke puncak kejayaan. Eredivisie 2001-2002 berhasil diraih, ditambah KNVB Cup 2002, dan mereka hampir melangkah lebih jauh di Liga Champions 2002-2003 sebelum akhirnya tersingkir di perempat final oleh sang juara AC Milan. Namun, Eropa terlalu kecil untuk bakat besar seperti Cifu. Pada musim panas 2003, panggilan besar datang dari Italia. AS Roma menanti. AS Roma dan perjuangan melawan cedera. Bergabung dengan AS Roma adalah langkah besar. Serie A di awal 2000-an adalah surganya para pemain bertahan tangguh. Nama-nama seperti Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta, dan Paolo Maldini bersaing di sana. Musim pertamanya di Roma berjalan mulus. Cifu menjadi andalan lini belakang dan membawa Roma finish sebagai runner-up Serie A di bawah AC Milan. Namun di balik sorotan itu, luka-luka yang tak terlihat mulai muncul. Cedera mulai menghantuinya. Musim 2004-2005 menjadi mimpi buruk. Ia harus menjalani operasi berulang kali. Cedera hamstring, patah tulang kaki, hingga masalah ligamen membuatnya lebih sering berada di ruang perawatan daripada di lapangan. Meski begitu, Cifu tidak pernah menyerah. Di musim 2006-2007 ia kembali ke performa terbaiknya dan membantu Roma meraih Coppa Italia. Namun di lubuk hatinya, Roma bukan rumahnya. Kontraknya hampir habis, dan ketika Roma tak kunjung memperpanjangnya, Inter Milan datang mengetuk pintu. Inter Milan dan perjalanan menuju keabadian. Jose Mourinho menyadari sesuatu yang berbeda dalam diri Cifu. Ketika Cifu bergabung dengan Inter Milan pada 2007, banyak yang bertanya, apakah dia bisa bertahan di tim penuh bintang ini? Inter saat itu memiliki lini belakang bertabur bintang, Marco Materazzi, Ivan Cordoba, Walter Samuel, dan Maicon. Namun Mourinho melihat bahwa Cifu adalah pion taktis yang bisa ditempatkan di mana saja. Bek tengah siap, bek kiri beres, gelandang bertahan tidak masalah. Cifu adalah senjata rahasia Mourinho.
Musim 2009-2010 menjadi musim tak terlupakan. Inter meraih treble winners, Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions UEFA. Namun harga mulai harus dibayar Cifu untuk semua itu. Luka di kepala yang mengubah segalanya. Pada 6 Januari 2010 saat Inter menghadapi Chievo Verona di Serie A, tragedi mengerikan terjadi. Dalam duel udara, kepala Cifu membentur lawan dengan keras. Ia langsung terkapar di lapangan tak sadarkan diri. CT scan menunjukkan bahwa tengkoraknya retak. Operasi darurat harus dilakukan dan masa depan karirnya berada dalam tanda tanya besar. Saya tidak tahu apakah saya bisa bermain lagi. Saya hanya berharap bisa hidup normal, ucap Cifu dengan nada lirih. Tapi Cifu adalah seorang pejuang. Hanya 3 bulan setelah operasi besar di kepala, ia kembali ke lapangan. Namun kali ini dengan pelindung kepala yang ikonik, sang gladiator berpelindung kepala lahir. Cifu tahu resikonya, satu benturan lagi bisa mengancam nyawanya, tetapi ia memilih melawan. Final Liga Champions dan momen abadi. Puncaknya terjadi di final Liga Champions 2010 melawan Bayern Munich. 22 Mei 2010 menjadi hari bersejarah bagi Inter Milan dan juga bagi Cifu. Ia turun sebagai starter, bertarung melawan rasa sakit, ketakutan, dan segala kemungkinan buruk. Inter menang 2-0, Cifu mengangkat trofi Liga Champions, membawa Inter kembali ke puncak Eropa setelah 45 tahun penantian. Namun, setelah puncak kejayaan itu, karir Cifu mulai meredup. Cedera yang terus menghantuinya membuat sulit tampil konsisten. Musim 2013-2014 menjadi musim terakhirnya. Pada Maret 2014, Cifu mengumumkan pensiun dari sepak bola profesional. Perpisahan yang berat di Inter Milan. Total penampilannya di Inter adalah 169 pertandingan, 3 Scudetto, 2 Coppa Italia, 1 Liga Champions, dan 1 Piala Dunia antar klub. Setelah pensiun, Cifu tidak benar-benar meninggalkan sepak bola. Ia memilih jalur kepelatihan. Ia mengambil lisensi UEFA dan mulai melatih di Akademi Inter Milan. Cifu melatih tim Primavera Inter dan meneruskan ilmu yang ia pelajari di bawah pelatih-pelatih hebat yang pernah melatihnya. Di awal 2025, Cifu ditunjuk sebagai pelatih kepala Parma. Pengalamannya di lapangan hijau diharapkan mampu mengangkat Parma dari ancaman degradasi musim ini. Christian Cifu, gladiator yang tak pernah menyerah. Christian Cifu bukan hanya bek tangguh, ia adalah pemimpin, pejuang, dan inspirasi. Dari resita hingga final Liga Champions, dari luka fisik hingga kejayaan abadi, Cifu mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah saat kamu melangkah maju, bahkan ketika seluruh dunia memintamu untuk berhenti. Christian Cifu nama yang tak akan pernah dilupakan. Jika sepak bola adalah kisah hidup, maka Christian Cifu adalah cerita tentang keberanian, pengorbanan, dan kejayaan yang tak pernah mudah didapat. Dan di hati para pendukung Ajax, AS Roma, dan Inter Milan, Cifu akan selalu menjadi gladiator yang tak pernah takluk.